Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Mirza Ratriadi. Kali ini dalam tutorial bahasa pemrograman C++. Di kesempatan kali ini saya masih akan membahas mengenai keyword static. Ini kelanjutan dari pertemuan sebelumnya yang mengenai static object. Bukan static object, tentang keyword static. Tapi di kesempatan kali ini saya akan membahas static object dan static function. Static function ini static function yang ada di dalam class. Kalau Anda sudah mengikuti pertemuan sebelumnya, ini cuma kelanjutannya saja ya. Jadi saya akan terangkan kali ini mengenai static object. Oke, tentang static object. Jadi static object seperti yang kita ketahui, objek itu adalah bentuk baru dari sebuah class. Jadi yang namanya objek itu kita bisa buat sifatnya static, sama seperti variabel. Objek juga bisa dideklarasikan sebagai static. Dan kalau objek itu dideklarasikan sebagai static, dia akan berjalan terus selama program itu berjalan. Dia akan terus berjalan sampai akhir program. Bedanya apa dengan yang non static? Ya, jadi gini, biar tahu bedanya, kita praktek langsung lewat code blocks. Oke, saya buat sebuah project baru, console application, kemudian static 2, kemarin static 1. Oke, coba tes compilernya dulu. Oke, sip, compilernya sudah berjalan. Oke, di sini saya coba buat sebuah class, tapi ini saya hapus dulu. Oke, saya bikin sebuah class namanya coba-coba. Kok ini? Oke, terus di dalamnya ada sebuah variabel yang sifatnya private, integer i misalnya. Kemudian ada saya buat konstruktor yang sifatnya public, coba-coba. Oke, kemudian saya buat destruktornya. Ini saya copas saja. Destruktor dijalankan. Oke, saya buat sebuah program sederhana. Ada kelas coba-coba, di dalamnya ada variabel i. Ini saya iseng aja bikin daripada nggak ada. Kemudian saya buat sebuah konstruktor dan sebuah destruktor. Ini coba kita panggil ya, konstruktornya, bukan konstruktornya, kelasnya kita panggil. Pertama saya buat sebuah variabel dulu, integer i sama dengan 0. If i sama dengan 0, maka jalankan maka buat sebuah objek baru namanya coba dari kelas coba-coba. Jadi apabila ini langsung dijalankan, seperti yang kita tahu, konstruktor akan langsung dijalankan. Ini buat penanda akhir program. Oke, sekarang kita coba jalankan apa hasilnya. Oh, ada errornya apa ini? Expect quality ini. Oke, ini klik i coba-coba, expected and qualified before ini. Oke, apa nih yang salah nih? Oh iya, dia konstruktor harus pakai ini.
Ini juga. Oke, kita coba build and run. Hasilnya bagaimana? Oke, perhatikan ya. Di sini konstruktor dijalankan karena waktu program ini berjalan, yang keluar adalah konstruktor dijalankan, kemudian destruktor dijalankan, baru kemudian akhir program. Jadi konstruktornya dulu dijalankan, destruktornya dijalankan, baru programnya berakhir gitu ya. Nah, sekarang gimana kalau objeknya itu statik? Untuk membuat sebuah objek yang statik, caranya mudah. Di bagian sini yang kita membuat sebuah objek dari sebuah kelas, di depannya kita kasih keyword static. Static. Oke, nah sekarang objek coba ini akan berubah sifatnya menjadi static. Nah, coba kita build and run, hasilnya seperti apa? Nah, perhatikan, berbeda sama yang tadi. Kalau yang tadi konstruktor dijalankan, destruktor dijalankan, baru akhir program. Tapi karena dia bersifat statik, konstruktornya pertama dijalankan, kemudian akhir program, baru destruktornya yang dijalankan. Kenapa bisa demikian? Ya, karena sifat karakteristik dari variabel maupun objek, bahkan function yang sifatnya static itu akan berjalan terus sampai program berjalan terus sampai program berhenti. Jadi selama program itu berjalan, objek maupun variabel ataupun function yang sifatnya statik akan terus menerus berada di memori komputer, terus dijalankan, menempati sebuah slot atau ruangan di dalam memori komputer terus menerus sampai program itu berhenti berjalan. Gunanya apa? Ya, ini gunanya kalau suatu saat Anda bekerja sebagai seorang programmer, kemudian membuat program yang sangat besar dan program itu harus berjalan terus di memori komputer, ya ini sangat berguna sekali yang namanya keyword static ini. Kalau Anda pernah belajar Java atau mungkin pengen belajar bahasa pemrograman Java, nah ini keyword static ini bakal kepake banget. Sangat bakal kepake sekali. Begitu juga kalau Anda membuat program tertentu yang ukurannya sangat besar, keyword static ini akan sangat berguna sekali. Kenapa? Lihat ini. Ini salah satu keuntungannya apabila objek yang sifatnya static, destruktornya ini akan dijalankan paling akhir. Yang seperti Anda pernah ketahui dari beberapa pertemuan sebelumnya, destruktor itu sifatnya untuk membebaskan program ini dari memori komputer. Jadi setelah program ini berakhir, memori komputer akan dibebaskan dari program yang lagi berjalan di memori. Jadi memorinya clean, bersih lagi gitu. Apalagi kalau programnya ini ukurannya besar kayak game atau kayak pengolah dokumen seperti Microsoft Word atau Open Office atau apa ya beberapa program ukurannya besar ini sangat berguna sekali apabila modul-modul yang ada di dalam modul-modul tertentu yang dalam program itu berjalan di memori yang sifatnya static. Jadi setiap program berakhir dijalankan, maka destruktornya yang dijalankan. Jadi programnya bersih. Jadi memorinya bersih dari program yang baru ditutup gitu. Jadi tidak terjadi yang namanya memory leak atau kebocoran memori. Gimana, paham ya? Kalau saya yakin Anda paham. Kalau Anda sudah mengikuti pertemuan sebelumnya, saya yakin Anda paham. Ini mudah sekali. Contoh yang sangat mudah. Oke, itu tadi static object. Nah, sekarang kita masuk ke static function yang ada di dalam class. Oke, kita fokus ke yang sini. Jadi static function yang ada di dalam class itu ya sama aja sebenarnya seperti static data member lainnya atau static variable atau static object, ya sama-sama menempati ruangan tertentu yang ada di memori.
Cuman bedanya hasilnya kalau kita membuat sebuah program nanti, member function dari sebuah class itu tidak perlu itu bisa kita panggil langsung tanpa harus memanggil apa ya, tanpa harus membuat objeknya terlebih dulu. Jadi we are allowed to invoke, kita bisa memanggil static member function yang sifatnya static di dalam class menggunakan objek titik. Sebenarnya bisa, tapi kita bisa juga memanggil static member dalam class itu menggunakan scope resolution operator. Scope resolution operator itu tanda double titik 2 seperti ini. Jadi kita nggak perlu mengetik nama objeknya, kemudian titik, kemudian mengakses nama function, nama member functionnya. Biasanya kan seperti itu, tapi nggak perlu. Kita cukup mengetik nama kelasnya, kemudian scope resolution operator seperti ini, kemudian diikuti dengan member kelasnya. Oke, kita langsung praktek biar tahu seperti apa. Ini saya hapus dulu. Oke, ini kita masih pakai kelas yang sama, coba-coba, cuman private-nya saya hapus, ini nggak kepake. Oke, ini saya ganti menjadi sebuah function. Void cetak tampilan. Kemudian saya buat sebuah function lagi yang sifatnya static, void cetak juga. Ini saya copas lagi. Oke, nah jadi gini, bedanya kalau void dan static ya. Kalau void untuk kita mengakses cetak tampilan ini, kita harus buat objeknya dulu. Coba, kemudian bikin sebuah objek baru namanya coba. Kemudian kita tampilkan coba titik. Nah, ini cetak juga, cetak tampilan seperti ini. Biasanya kan seperti ini nih ya. Kalau kita build and run, ada yang kurang. Apa ini yang kurang? No match operator. Oke. Karena dia ini function, oke, tambahin kurung buka kurung tutup. Kurang lagi. Oh iya, nggak perlu pakai ini, lupa. Oke, coba cetak tampilan, kemudian di run. Nah, tampilannya cetak tampilan dijalankan. Biasanya kan seperti ini. Tapi kalau untuk mengakses yang sifatnya statik, ya ini statik ini, member function yang sifatnya statik, kita nggak perlu nama objeknya. Kita cukup ketikkan seperti ini, nama kelasnya itu coba-coba, kemudian resolution scope operator, namanya benar tadi, scope resolution operator, atau saya nyebutnya double titik 2. Nah, kemudian kita bisa menampilkan cetak juga. Nah, cetak juga. Baru kita build and run. Nah, ini tampil cetak juga dijalankan. Ini salah satu kegunaan keyword static untuk function member di dalam
class. Terus gimana kalau kita coba nih ya, kita jalankan function member yang bukan static, namanya cetak tampilan. Coba jalannya kayak apa? Kita build and run, nggak bisa, error. Cannot call member function void coba-coba cetak tampilan tanpa objek. Ya nggak bisa, dia butuh objek karena dia sifat. Nah, cetak tampilan ini nggak bisa dipanggil dengan cara seperti ini, dengan scope resolution ini, karena dia membutuhkan objek. Sebab cetak tampilan ini sifatnya tidak static. Sebenarnya kita bisa tampilkan juga. Nah, ini hapus ya. Nah, ini saya hapus dulu. Nah, ini coba cetak tampilan ini kita juga bisa menampilkan cetak juga sekalipun dia static. Kita bisa tampilkan dengan cara yang seperti ini juga, cara yang biasa dengan memanggil objeknya, kemudian kita akses member functionnya, yakni cetak juga. Kalau di build and run ya hasilnya sama juga, cuman yang ngapain, karena dia udah static ya sebenarnya kita nggak perlu memanggil objeknya, kita cukup ketik langsung nama kelasnya, coba kemudian scope resolution, lalu cetak juga, baru deh kita jalankan. Nah, jalan deh. Nah, itulah salah satu kegunaan keyword static untuk member function di dalam class. Dia sama seperti, karena static, sifatnya static sama seperti variabel, sama seperti objek dan class, dia sifatnya bertahan di dalam memori komputer, nggak kemana-mana, dia di situ-situ aja, alamatnya nggak pindah-pindah, nggak di copy ke tempat lain. Itu sebabnya dia bisa dipanggil langsung tanpa menyebut objeknya, karena dia sifatnya static, nggak bakal kemana-mana. Panggil langsung dengan menyebut kelasnya tanpa objeknya, dia pasti ada di situ. Begitu. Pernah paham? Paham ya? Ini gampang sekali, sangat mudah. Oke, di kesempatan kali ini kita udah bahas mengenai static object dan static function yang ada di dalam class. Oke, kali ini dari saya cukup sekian. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Semoga penjelasan saya dapat berguna bagi Anda. Oh ya, jangan lupa subscribe kalau berkenan. Sampai jumpa di lain kesempatan dan wassalamualaikum.